ada hal lain yang perlu dipahami adalah tentang efisiensi daripada kerja kepegawaian, ya kan? Memang sekarang dengan adanya otonomi, tadinya kita berharap bahwa daerah itu lebih cerdas, lebih cepat memakmurkan masyarakatnya, ya kan? Lebih mudah dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka. Memang itu terjadi, tetapi belakangan yang terjadi ketika seorang bupati mempertanggungjawabkan pekerjaannya cukup dengan DPRD kabupaten, demikian juga wali kota, kemudian juga gubernur cukup mempertanggungjawabkannya kepada sidang paripurna DPRD provinsi, ya kan? Nah, dalam sistem manajemen modern pun ini sudah menyalahi, ya kan? Menyalahi kenapa? Mana mungkin seorang pimpinan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu kepada audiens, kepada kelompok yang setara dengannya? Nggak bisa. Karena dalam otonomi daerah itu adalah yang disebut dengan kepemimpinan daerah itu adalah bupati, DPRD, dan unsur-unsur muspida lain, kan gitu. Berarti tidak ada di sini sebuah kepemimpinan. Maka bupati tidak memiliki kewibawaan yang cukup bagus, DPRD juga demikian, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika mengambil sebuah keputusan, seorang manajer daerah harus mengambil keputusan di daerahnya, itu akan mengalami hal yang sangat rumit, gitu, dan itu nggak bisa cepat, dan itu memperlambat langkah-langkah. Itu satu, ya kan? Dalam konteks ini saya menyarankan sebaiknya, ya, DPRD kabupaten dan DPRD kota madya itu dihapuskan saja di Indonesia. Tidak diperlukan menurut saya. Karena dalam prakteknya kegiatan sehari-hari juga tidak terlalu efektif di dalam memberikan kontrol kepada daerahnya. Lebih bagus bupati dan wali kota itu, ya kan, mempertanggungjawabkan kegiatannya, laporannya, ya kan, hasil kerjanya itu kepada DPRD provinsi. Sehingga DPRD provinsi itu mempunyai pekerjaan yang lebih luas dan tidak tumpang tindih seperti sekarang. DPRD sekarang sangat tumpang tindih antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten atau kota. Nah, dalam pola pemikiran saya, cukuplah bupati dan wali kota itu mempertanggungjawabkan laporan kegiatannya setiap setahun sekali itu di DPRD provinsi. Jadi sehingga lebih banyak pekerjaan DPRD provinsi itu. Lalu gubernur kepada DPRD provinsi dia hanya sifat memberikan laporan, ya kan gitu. Tapi dia juga harus mempertanggungjawabkan laporannya itu adalah yang secara legalnya adalah kepada DPR RI. Ya. Kenapa? Sebabnya karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan langsung presiden kepada daerahnya, ya kan? Jadi presiden adalah yang dipilih oleh rakyat juga mempunyai perpanjangan tangan langsung untuk daerah yang namanya gubernur, ya kan gitu. Nah. Jadi gubernur ini harus mempertanggungjawabkannya, kegiatannya, manajemennya, kegiatannya, dan segala macam termasuk laporan keuangannya kepada DPR RI. Nah, DPR RI artinya mengontrol kegiatan-kegiatan gubernur ini. Ya, gitu. Dalam pengertian lain, ketika proses anggaran misalnya, sang bupati itu tidak, bayangkan sekarang hampir 600 bupati dan wali kota di Indonesia harus menerima ke Jakarta, ke Departemen Keuangan untuk negosiasi mengenai anggaran mereka, gitu. Sehingga bupati-bupati sekarang ini jarang ada di daerah kerjanya, lebih banyak di Jakarta dengan alasan kalau tidak sering-sering ke Jakarta maka anggaran untuk daerah mereka sulit untuk didapat. Ini merupakan salah satu perjuangan juga. Dalam format yang saya usulkan ini itu tidak diperlukan, karena yang menemani Jakarta, daerah Jakarta ini cukup gubernur dan wakil gubernur. Tidak usah bupati. Bupati lebih concern kepada mengurus daerahnya masing-masing.
karena rakyat membutuhkan pelayanan itu, ya kan? Nah, bahkan saya pikir, ya kan, bupati-bupati itu tidak usah dipilih oleh rakyat. Yang dipilih oleh rakyat itu cukup gubernur, ya kan gitu. Jadi gubernurlah yang kemudian dipilih oleh rakyat setiap tahun sekali. Bupati tidak usah. Bupati itu cukup saja menjadi perpanjangan tangan daripada gubernur. Otonomi yang sekarang ini saya lihat salah. Tidak memberikan efektivitas dan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan, malah menjadi high cost menurut saya. Memang kita ingin demokrasi, tetapi tidak semua bagian-bagian kemudian harus didemokrasikan. Tidak demikian. Kita harus melihat juga dalam konteks bagaimana negara harus bergerak secara cepat. Ini saya pikir perlu dipikirkan. Bayangkan dengan cara demikian berapa miliar atau berapa triliun anggaran APBN atau APBD bisa dihemat. Dan berapa langkah kecepatan manajer-manajer daerah ini, ya saya menyebut kepala daerah atau manajer daerah, cepat dalam mengambil keputusan. Dan di zaman modern diperlukan hal semacam itu. Jadi presiden tidak terlalu pusing mengumpulkan bupati-bupati, karena koordinasi langsung antara presiden itu cukup kepada gubernur. Dan gubernur mempunyai kekuasaan atau kewibawaan penuh dengan para bupati untuk melaksanakan program-program pembangunan. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini bupati tidak menganggap gubernur sebagai atasannya. Jadi ini sebuah kesalahan yang fatal menurut saya dalam sebuah negara. Bahkan presiden pun tidak terlalu menjadi kurang diperhatikan garis komandonya, karena gubernur tidak bertanggung jawab pada presiden menurut undang-undang. Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, dan bupati wali kota bertanggung jawab pada DPRD kabupaten atau DPRD wali kota madya. Dan ini salah, secara ilmu modern manajemen salah, dan ini saya pikir akan membawa bahaya yang amat besar bagi bangsa dan negeri ini. Harus kita rubahlah, yang begini ini nggak masuk akal. Terima kasih.